Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Sehat walafiat dalam masih suasana bulan Januari tahun baru. Kita terus bersemangat di bulan ini, terus mengejar target-target yang tahun lalu mungkin belum tercapai. Kita akan sampai di tahun ini, insya Allah. Nah teman-teman, dalam edisi kita pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah intelijen dari sejak Nabi Musa hingga intelijen modern. Nah, referensinya saya ngambil buku dari Mbak Margaretha Hanita, Dr. Margaretha Hanita. Beliau adalah Ketua Program Studi Kajian Strategik Intelijen UI. Buku beliau cukup tebal ini, judulnya Pemikiran-Pemikiran Strategik Intelijen. Nah, nanti saya cuplik di bagian sejarah intelijen mulai dari Nabi Musa hingga ke intelijen modern. Yuk. Nah, teman-teman, kita akan membahas buku buatan karangan Mbak Margaretha Hanita ya. Judulnya Pemikiran-Pemikiran Strategik Intelijen. Kita akan membahas di bab 3 tentang sejarah intelijen dari intelijen Musa hingga CIA. Jadi di sini Mbak Margaretha Hanita ini merangkum berbagai macam literatur intelijen dan meringkasnya dengan sangat baik per tahapan-tahapan sejarah gitu. Jadi mulai misalnya ini mengutip dari tulisan dari John Caldwell. Ini ada satu bukunya John Caldwell judulnya A Bible Lesson on Spying. Studies in Intelligence volume 22 nomor 3. Nah, ini dikutip Mbak Margaretha untuk menceritakan tentang bagaimana Musa menggunakan mata-mata 12 orang cerdas untuk menyelidiki tanah Kan'an atau tanah yang dijanjikan. Kalau dalam terminologi agama mungkin ini disebut Palestina gitu ya. Nah, nanti kapan-kapan kita perdalam nih. Ada yang versi Injil, ada yang versi Taurat, ada yang versi Quran. Jadi kita tidak pada definisi peragama ini, tapi pada saat membahas ini kita dalam konteks bahwa pada saat itu sudah pernah ada cerita bahwa ada semacam operasi penyelidikan sebelum memasuki satu wilayah. Nah, ini yang disebut dengan kegiatan intelijen. Di sini juga disebutkan intelijen di zaman Fir'aun Ramses II tahun 1275 sebelum Masehi ya kan. Ini diceritakan bagaimana Ramses II melawan kerajaan Het yang dipimpin oleh Raja Hattusili III yang masing-masing menggunakan kekuatan intelijennya. Ini sumbernya dari bukunya Susan Weisbauer, Ancient Times from the Earliest Nomads to the Last Roman Emperor. Wah, ini juga bagaimana zaman itu ya. Zaman itu sudah ada bagaimana posisi musuhnya ada di mana, berapa jumlah prajurit. Ini saling mengirimkan agen mata-mata ke belakang garis pertahanan musuh. Jadi mata-mata dari kekaisaran Het dikirim ke Mesir. Dan dari Fir'aun Fir'aun yang ke Ramses II. Fir'aun Ramses II juga menyiapkan mata-mata. Juga masih dalam buku ini dijelaskan tentang intelijen dalam peperangan di Tiongkok pada tahun 771 sebelum Masehi. Jadi ini periode Tiongkok kuno ini teman-teman. Intelijen sudah digunakan kerajaan-kerajaan Tiongkok kuno untuk berperang pada periode musim semi dan gugur Tiongkok, yakni periode dalam sejarah Tiongkok dari sekitar 771 hingga 476 sebelum Masehi, kira-kira pada paruh pertama zaman Zhou Timur. Wah, ini menarik banget nih kalau cerita sejarah ini, dan sumbernya juga lengkap nih. Mbak Margaretha mengutip dari buku-buku yang ditulis para ahli di luar, kemudian beliau cuplik-cuplik dan disusun dengan sangat bagus ya. Bagaimana ini antara Jenderal Zheng melawan Jenderal Kuai. Ya, ini di sini dijelaskan juga. Lalu juga dijelaskan di sini bagaimana intelijen India di era Kautilya Chanakya dalam kitab Arta Sastra. Ini juga dijelaskan di halaman 161, teman-teman. Bagaimana Kautilya ini juga sudah menerapkan metodologi intelijen. Kemudian intelijen pada masa peperangan Punisia II. Saat itu Roma hampir saja dikalahkan oleh Kartago. Kartago mungkin hari ini Tunisia ya. Karena kemampuan intelijen Kartago di bawah kepemimpinan Hannibal Barca pada tahun 247 sampai 183 sebelum Masehi. Wah, ini juga ada
kisahnya. Jadi sudah sangat kuno ini ilmu intelijen itu, bahkan sejak sebelum Masehi. Menurut studi Rosemary Sheldon pada bukunya Hannibal Spies, International Journal for Intelligence and Counterintelligence pada tahun 2006, Rosemary Sheldon ini menulis bagaimana Hannibal Barca ini adalah seorang ahli intelijen. Ayahnya bernama Hamilcar, juga merupakan ahli enkripsi yang menyembunyikan pesan-pesan rahasia di papan kayu dilapis lilin. Selama Perang Punisia II, Hannibal menempatkan mata-mata di kamp Romawi di kota Roma sendiri. Para agennya memiliki gerakan tangan rahasia untuk saling mengenali agen-agen Kartago lainnya. Hannibal menekankan kedisiplinan untuk kerja para mata-matanya dan juga menuntut kecerdasan yang luar biasa bagi orang-orang yang direkrut menjadi mata-mata Hannibal. Jadi mereka punya kode, mungkin gini ya, wah gini, wah ini kode, atau wah ini berarti teman gitu. Ini pada saat itu sebelum Romawi ini, sebelum Masehi teman-teman. Ya itu jadi sejak intelijen Romawi, setelah Perang Punisia II juga ada di sini. Setelah Perang Punisia II, organisasi intelijen Romawi setelah Masehi tahun 222 sampai 450 Masehi. Di situ dijelaskan bagaimana organisasi intelijen disempurnakan oleh Julius Caesar dan Kaisar Augustus. Waduh, ini sejak zaman Roma kuno, teman-teman. Di sini sudah ada ceritanya. Kemudian dijelaskan di sini bagaimana Kaisar Augustus mendirikan unit intelijen dari jaringan kantor pos untuk berkomunikasi dengan para pejabat provinsi menyangkut informasi intelijen yang sangat penting. Augustus mampu memperoleh informasi intelijen secara cepat dan akurat dengan jaringan kantor pos dan jaringan agen berkuda. Waduh, keren. Kemudian disebut namanya ya, namanya itu kataskopoi. Kataskopoi atau agente in rebus ditugaskan untuk mengendarai kuda-kuda mereka dengan menyampaikan pesan dengan jangkauan antara 300 km per hari. 300 km per hari zaman itu, teman-teman. Intelijen Romawi juga menggunakan cyber rahasia untuk menyembunyikan isi pesan dari bahaya kebocoran. Romawi juga menggunakan sistem menara jaga yang ditempatkan di tempat-tempat strategis untuk mengirimkan pesan jika ada pasukan musuh mendekat menggunakan sinyal api atau asap atau dengan cermin. Jadi zaman itu ada asap ke atas berarti ada pasukan datang, atau cermin ya. Cermin kan dari jauh kelihatan tuh, klap-klap. Itu, jadi sejak zaman Romawi sudah ada. Panjang dan detail ini kalau kita baca ini, wah semuanya ini lama teman-teman. Jadi saya cuplik-cuplik aja ya. Saya harapkan teman-teman yang berminat, monggo dicari bukunya, masih ada ini di toko buku. Pemikiran-pemikiran strategik intelijen, boleh dibuka di halaman bab 3 teman-teman. Di sini juga diceritakan tentang intelijen Mongol ya. Pertanyaan para ahli strategi perang terhadap kekuatan ekspansi negeri kecil bernama Mongol ke hampir seperempat wilayah dunia adalah bagaimana bisa Mongol melakukan itu? Jawabannya adalah Mongol memiliki unit intelijen yang hampir sempurna, pasukan yang militan dan strategi berperang yang taktis dan efektif. Mongol memiliki ahli meteorologi, kartografer atau pembuat peta, dan para insinyur-insinyur yang mempunyai peta terperinci wilayah-wilayah yang akan ditaklukkan. Wah, luar biasa nih. Sistem komunikasi intelijen Mongol adalah salah satu kunci keberhasilan operasi intelijen pasukan Mongol. Genghis dan para jenderalnya paham bahwa pengetahuan tentang informasi intelijen terhadap wilayah yang akan ditaklukkan sangat penting untuk meraih kemenangan dengan cepat. Waduh. Intelijen militer Mongol menggunakan sistem yang disebut dengan sistem YAM atau pengiriman pesan secara berantai dari satu titik ke titik lainnya. Mata-mata mereka berupa pedagang keliling dan berbagai pengusaha-pengusaha keliling yang berjalan dalam pulang pergi antara Eropa dan Mongolia secara cepat. Waduh, luar biasa teman-teman. Pesan yang biasanya baru sampai berbulan-bulan dari Moskow ke Mongol dengan sistem YAM, sistem kurir tadi ya, ini bisa sampai hanya dalam hitungan hari. Sistem ini menggunakan kurir berkuda secara estafet untuk menyampaikan informasi antara Khan dengan para jenderalnya. Wes. Jadi zaman Mongol itu sudah ada operasi intelijen dan kurir-kurir atau agen-agen intelijen sejak zaman dulu banget. Ini orang Mongol juga, saya tambahkan sedikit tentang Mongol ya. Orang Mongol juga menyewa pedagang untuk mengumpulkan intelijen yang mengetahui rute perdagangan di seluruh Asia. Genghis menjamu banyak pedagang yang melakukan perjalanan melalui Mongolia. Dari situ dia mendapatkan informasi detail sehingga dia bisa membuat rencananya.
Wah, luar biasa ini. Bentuk intelijen lain juga menggunakan penggunaan tim kecil atau yang disebut dengan agency. Tim ini masing-masing hanya sekitar 200 prajurit, tetapi bergerak 2 hari lebih awal, jauh di depan unit utama. Sementara 3 kelompok lainnya mengawal di sisi belakang. Jadi sudah ada advance team di era Mongol, teman-teman. Ini luar biasa. Selanjutnya adalah di sini juga, ini Mongol panjang ya, Mongol panjang. Saya nggak usah ceritakan sampai ini, menarik banget tapi sangat menarik, wajib baca. Ini di sini juga dilanjutkan intelijen Ratu Elizabeth I tahun 1558 sampai 1603 melawan Ratu Mary Stuart. Waduh, ini jadi bagaimana Ratu Elizabeth I itu membuat kelompok loyalis ya, yang disebut dengan jaringan intelijen Elizabeth I yang bertugas menyadap surat, memecahkan kode, dan menangkap orang yang tidak setuju melindungi mahkota. Wis, ngeri. Jaringan intelijen inilah yang akhirnya bisa membongkar rencana pembebasan Mary Stuart yang sudah dipenjara selama 20 tahun. Wow. Rencana terbongkar karena agen rahasia Elizabeth berhasil menguping pembicaraan di sebuah kedai minum di London. Wes. Isi pembicaraan itu sekelompok orang mengatur pembunuhan terhadap Ratu Elizabeth I. Ketua kelompok loyalis Mary Stuart, Anthony Babington, berencana membebaskan Mary Stuart dan didengar oleh agen itu sehingga kemudian langsung ditangkap. Babington dan kelompoknya dieksekusi. Wis, luar biasa, men. Dinas rahasia Ratu Elizabeth ini dijuluki The Watcher, yang dipimpin oleh Sir Francis Walsingham, yang cerdas dan penuh teka-teki dan sangat ditakuti, yang meresahkan semua mata-mata agen ganda kriptografi dan ahli praktek-praktek penyiksaan. Waduh. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ini ada juga intelijen dalam perang kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1775 sampai 1783. Amerika sebelum memproklamirkan kemerdekaan pada 4 Juli 1776 adalah koloni kerajaan Inggris Raya. Karena itu kemudian terjadilah pertempuran ya. Kepala Angkatan Darat Amerika, George Washington, membacakan deklarasi di depan tentaranya di New York di dekat markas tentara Inggris. Deklarasi kemerdekaan ini ditolak oleh Inggris dan mengirim pasukan besar dari Kanada untuk menguasai New York. Akhirnya pasukan Washington menyingkir ke Philadelphia dan perang revolusi pun pecah. Nah, disitulah kemudian Jenderal George Washington, kemudian Panglima Tentara Kontinental, membuat satu tim pengintai yang ingin menyelidiki apa yang terjadi di New York di balik garis belakang pasukan Inggris, teman-teman. Dipimpin oleh seorang bernama Nathan Hale, tentara muda berpangkat kapten. Tapi ketangkep ini, Nathan Hale ini ketangkep. Lalu kemudian ganti lagi, dipimpin oleh Nathaniel Sackett. Nathaniel Sackett juga gagal lagi. Kemudian diganti oleh Benjamin Talmadge. Kemudian, Talmadge ini yang paling berhasil, teman-teman. Talmadge memulai sejarah intelijen Amerika Serikat dengan membentuk jaringan operasi spionase bersejarah yang diberi nama Cooper Spy Ring. Tugas utama Cooper Spy Ring adalah menyampaikan informasi palsu, disinformasi kepada pihak Inggris yang menduduki New York dan mengirimkan pesan yang dikodekan ke Washington tentang kegiatan Angkatan Darat Inggris di kota New York. Teman-teman, ini satu sejarah yang saya kira di sini juga masih banyak, panjang, detail bagaimana kemudian intelijen Inggris melawan Jerman. Di sini juga diceritakan tentang apa itu yang disebut dengan Kamar 40. Wah, Kamar 40 ini adalah sebuah keberhasilan intelijen Inggris menyadap operasi-operasi atau rencana-rencana kegiatan Jerman melalui intelijen angkatan laut yang disebut dengan Kamar 40 ini. Kamar 40 dikelola oleh 50 ahli kriptoanalis yang bekerja selama 24 jam. Waduh, ini kalau saya bacakan semua teman-teman, ini banyak banget sampai mulai intelijen dari masalah sebelum Masehi sampai pada intelijen di era baru, di era CIA melawan KGB dan seterusnya. Itu dulu ya teman-teman ya. Saya memberikan teaser kepada Anda semua untuk barangkali berminat. Nanti kita bahas bab demi bab dari buku ini ataupun buku-buku lainnya. Insya Allah akan terus kita bahas di channel ini. Saya kira itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saran saya, carilah bukunya, baca bukunya. Ini masih banyak, ini baru bab 3 ya. Nanti ada bab-bab yang lain insya Allah.
di lain waktu kita akan bahas sama-sama. Matur nuwun sudah subscribe, like, yang belum gerakkan jempolnya ke sebelah sini, ya sini ya. Pencet tombol yang loncengnya supaya Anda mendapat notifikasi jika video ini ada video baru tayang di channel ini. Terima kasih sudah menyimak, salam hangat dan sehat selalu untuk orang-orang yang Anda sayangi. Matur nuwun, salam intelijen.